Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan li rabbinal azimil jalil. Salatan wa salaman li rasulih Muhammadinil hadid jalil wa ala alihi washabihi amsalil qanadil amma ba'du. Para jamaah rahmati Allah, alhamdulillah di awal bulan Desember ini yang nanti banyak peristiwa di pertengahan dan di akhir bulan Desember, perlu kita membekali diri, karena tentu di bulan Desember yang banyak peristiwa-peristiwa penting, baik secara sosial, politik, dan keagamaan, maka untuk bagian dari mengingatkan diri sendiri yang sifatnya terus-menerus dan rutin, kita perlu menengok ke belakang peristiwa-peristiwa tahun-tahun sebelumnya dan menguatkan serta menebalkan iman, menambah pengetahuan. Tanggal 9 ada pilihan bupati. 25 itu ada peristiwa keagamaan dari Nasrani. Kemudian yang akhir tahun nanti ada peristiwa lagi, yaitu tutup tahun dan buka tahun. Biasanya itu peristiwanya menjadi peristiwa ekonomi, peristiwa sosial, budaya, dan seterusnya. Hal yang demikian ini tidak perlu dirisaukan sebagai seorang muslim, karena muslim dikasih bekal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bekal itu adalah tuntunan. Jadi kita nggak perlu menyalahkan siapapun, karena memang hidup ini dihadapkan kepada problematika. Jadi sekali lagi, hidup ini memang dihadapkan kepada problematika, persoalan. Kualitas keimanan kita ditentukan bagaimana cara kita menghadapinya, bukan bagaimana cara kita membencinya, tetapi cara kita menghadapinya. Kita hadapi dengan apa? Tentu dengan keimanan. Untuk itu ada sebuah ayat di dalam Al-Quran, surat Al-Hujurat ayat 7 ini, yang bisa dijadikan pegangan untuk pengingat-ingat. Ya. Mengingat-ingat lagi untuk menambah hasanah pengetahuan kita. Iki sing mulai kapan ono tradisi ini? Tidak usah saja nih. Ini suwi-suwi terus keramat nih gara ya. Terus keramat tambah ruwet ya. Kenapa saya tidak mau keramat? Karena nanti kalau saya keramat itu jadi standar. Kalau saya jadi standar, jadi model, seolah-olah saya ini pantas dicontoh. Kalau saya salah, maka umat jadi salah. Nah, gitu. Jadi yang harus dicontoh itu adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi kita jangan memberikan standar-standar kepada orang yang pasti banyak dosanya itu. Jadi saya tidak usah dijadikan standar. Kalau santri tidak apa-apa. Ya kalau hanya buat sharing-sharing nggak masalah. Makanya kenapa nggak keramat, tujuannya begitu. Karena menganggap orang baik lalu bersih tanpa dosa itu kesalahan. Karena yang tanpa dosa itu Nabi Muhammad SAW. Kalau selain Nabi itu pasti punya celah salah, walaupun sedikit pasti salah. Selain Nabi, siapapun selain Nabi, apalagi enggak alim, enggak ulama, waduh ditambah ke salah. Jadi jangan dibuat standar-standar. Ayatnya begini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'alamu anna fikum Rasulullah. Wa'alamu, selalu
Allah itu kalau ingin mengajak hambanya untuk menuntut ilmu, untuk membekali diri dengan ilmu, perintahnya itu wa'alamu. Wa'alamu. Ketahuilah. Berarti harus dengan ilmu, ya kan? Ketika kalimat la ilaha illallah itu dibaca, sebelum ada la ilaha illallah ada perintah. Fa'lam annahu. Fa'lam, ketahuilah. Ketika ada peristiwa sosial dan ibadah, ubudiyah, ya, uluhiyah, bergandeng dengan kecerdasan sosial, spiritual dan sosial, itu perintahnya aro'aita. Aro'aita. Apakah kamu tidak tahu? Tahukah kamu? Ya, aro'aita. Ketika menyangkut tentang ketauhidan, afaro'aita. Maka apakah kamu nggak tahu? Selalu tuntutannya tahu. Ya, tahu. Dengan kata tahu itu berarti kita dituntut untuk berilmu. Berarti dengan ayat ini, bagaimana kita menghadapi keadaan ini harus dengan ilmu. Ilmu ini menjadi sangat penting, bukan hanya penting, sangat penting. Makanya manusia itu kelebihannya dibanding dengan hewan adalah dikasih otak. Disebut di dalam otak itu akal. Akal itu maknanya pengikat. Makanya kalau orang pakai surban di Arab Saudi itu dikasih pengikat namanya ikol. Ikal. Itu ikol namanya, pengikat agar tidak terbang surbannya. Karena di sana itu anginnya sangat keras. Akal itu pengikat. Akal itu mengikat pengetahuan yang ditangkap indera, yang ditangkap oleh mata, yang ditangkap oleh telinga, yang ditangkap oleh indera yang lain, diikat di dalam satu memori sel otak kita, dan kemudian ikatan itu nanti berubah menjadi perilaku. Itu namanya akal. Sehingga kalau kita mau melakukan sesuatu, itu kita tanya kepada apa yang ada di dalam otak kita, ya, apa yang ada dalam otak kita. Ada enggak memori pengetahuan itu? Ya, kayak gini nih, saya ngaji, Bapak Ibu mendengarkan, nah itu kemudian diikat di dalam memori, tersimpan rapi di situ, kemudian satu saat dibutuhkan, ya, ilmu yang ada dalam otak itu kemudian digunakan. Itu namanya proses kegiatan menggunakan memori yang ada dalam otak lalu bersikap, ya, bertindak, itu namanya akal. Disebut proses kegiatan berpikir. Berarti dengan perintah wa'alamu kita diminta untuk melakukan proses kegiatan berpikir. Stressingnya di mana wa'alamu ini? Annafikum. Bahwa sesungguhnya kamu berada di suatu lingkungan kehidupan dunia ini, ya, kita hidup di dunia ini penyebabnya dan sebab musababnya karena Rasulullah, adanya Rasulullah. Secara substansial adanya Nabi Adam itu karena Allah mengadakan Nabi Muhammad. Cahaya Nabi Muhammad diciptakan Allah lebih dulu daripada Nabi Adam. Ini kita harus ketahui. Harus kita ketahui. Secara jasmani memang Nabi Muhammad itu Nabi terakhir. Nah, oleh karena itu kemudian kita sebagai hamba Allah dan umat yang lahir setelah Nabi Muhammad SAW harus menyadari bahwa sebab musabab kehidupan ini karena ada Nabi Muhammad SAW. Maka nama manusia yang selalu bergandeng dengan Allah hanya Nabi Muhammad. Kalau di masjid ada tulisan Allah, pasti ada tulisan Muhammad. Kalau asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu gandeng. Ya, di surat
Al-Insyirah disebutkan, alam nashrah laka sadrak wa wadana anka wizrak alladzi anqadha dhahr wa rafa'na laka dzikrak wa rafa'na laka dzikrak. Allah mengangkat nama itu laka dzikrak, namanya Nabi Muhammad itu bergandeng, berjejer, selalu disebut selalu nama Nabi Muhammad setiap manusia, setiap Allah menyebut namanya. Kita harus memahami itu dulu. Kita harus memahami dulu bahwa kehidupan ini tidak bisa dipisahkan secara substansial, tekstual maupun kontekstual dengan Nabi Muhammad SAW. Nggak bisa dipisahkan. Kalau toh ada yang mencoba untuk memisahkan, pasti gagal. Karena itu tantangan Allah sudah dipastikan gagal. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisurah. Jika kamu ragu terhadap Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, maka silahkan membuat satu ayat atau satu surat. Kalau bisa. Sampai hari ini nggak bisa. Jadi pasti sudah Al-Quran itu, jangan main HP. Ambil HP-nya itu. Itu HP-nya Novel. Kumpulkan. Santri jangan main HP. Ya. Kamu harus konsentrasi, ya. Jadi di dalam komunikasi itu harus ada kecerdasan mendengar, kualitas mendengar. Jadi kalau ingin hebat harus punya dua, membaca dan mendengar. Mendengar itu punya kualitas mendengar. Makanya di Al-Quran disebutkan, wallahu khalaqakum min turabin, tsumma min nutfatin, summa jal azwaja. Di ayat yang lain, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna say'a wa ja'ala lakumus sam'a. Manusia itu hadir di muka bumi asalnya tidak tahu apa-apa. Wa ja'ala, kemudian Allah menjadikannya lakum as-sam'a. Ya, sam'a. Ya. Kemudian apa? Mendengar. Jadi pendengaran itu indera pertama yang dihidupkan oleh Allah. Kemudian wal absara, kemudian melihat. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara. Ya, makanya mendengar ini penting, berat mendengar itu. Jadi kalau ada ngaji, itu jangan konsentrasi yang lain. Itu karena mendengar itu ibadah nomor satu daripada melihat. Makanya kalau ingin menghafal Quran, itu bukan membaca. Al-Quran jangan dibaca dulu, didengarkan dulu dari gurunya. Nah setelah guru membacakan, kemudian didengar, baru dibaca. Jadi alat pertama untuk ngaji itu telinga. Alat pertama itu telinga. Makanya kalau dikaruniai tidak budak, ketika ada orang ngaji jangan main HP. Takutnya nanti kualat terus budak. Nek gak didendeni ngene wis ngono ae, lek ana wong ngaji dulinan muga-muga budak. Apa dulinan kon? Lah ya apa? Ini ayat Allah yang kita kaji. Ya. Kembali kepada persoalan tadi bahwa kita harus menyadari kita ada ini karena ada Nabi Muhammad SAW. Nah salah satu wujud nyata yang tidak bisa dibantah secara historis adalah perempuan yang sekarang berjilbab, perempuan yang sekarang setara dengan laki-laki. Ini peran Nabi Muhammad. Dulu perempuan banyak dijadikan budak dan objek seksual. Maka Nabi Muhammad memposisikan perempuan itu pada posisi derajat tinggi. Itu perannya siapa? Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Nabi Muhammad itu kemudian memberikan ajaran sebaik-baik orang adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas.
agar sama-sama ingin berbuat kebaikan. Itu kan ajaran Nabi. Ajaran kasih sayang dari Nabi. Jadi jangan sampai menganggap Islam itu bukan ajaran kasih sayang. Lalu kemudian seolah-olah Islam keras saja. Bismillahi Ar-Rahman. Bukan Bismillahi Al-Malik. Ar-Rahman, bukan Al-Qudus, bukan As-Salam, tapi Ar-Rahman. Rahman dulu, kasih sayang. Nah, ini siapa yang memberikan ajaran itu? Ada Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika kita sudah tahu, kita rasakan ajaran-ajarannya, kita rasakan bagaimana cara menghadap Allah, komplit. Makanya komplit. Al-Quran itu menyebutkan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Jadi Islam itu lengkap. Lengkapnya begini. Tentang kasih sayang, Islam punya konsep tentang kasih sayang. Tentang hukum, Islam punya konsep tentang hukum. Nikah, konsep pernikahan yang lengkap itu Islam. Coba lihat, konsep nikah yang lengkap itu Islam. Ada wali, ada saksi, ada akad, ada ijab, ada qabul, ada mahar, lengkap. Bahkan konsep perceraian itu yang punya hanya Islam. Saat kita itu mau menikahkan anak, itu kalimatnya si penghulu atau wali, uzawwijuka ala ma amarakallahu bihi min imsakin bima'rufin au tasrihin bi ihsan. Coba itu. Aku nikahkan kamu ini karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Min imsakin bima'rufin. Jika nanti kamu kokoh kuat menjaga pernikahan ini, maka pergaulilah istrimu itu dengan ma'ruf, dengan baik. Tapi jika harus retak dan kamu tidak kuat, maka cerailah dengan baik. Sebelum nikah. Berarti Islam itu apa? Islam itu agama wajare menungsa urip. Enggak mungkin ada orang yang menikah terus kemudian langsung cocok. Pasti ada ketidakcocokan. Ketidakcocokan itu perlu manajemen, perlu kemampuan untuk mengatur rumah tangga. Kalau enggak kuat berarti harus cerai. Itu fakta nyata. Maka Islam itu nyata, fakta. Tapi lebak yang lain. Kalau ada orang mengecam tentang perceraian, itu mengecam fakta. Faktanya orang itu ada cerai. Enggak bisa, enggak mungkin dalam dunia ini ada orang nikah, terus kemudian ada yang tidak cerai seluruh dunia. Pasti ada. Pasti ada. Itu fakta. Karena itu fakta, maka Islam hadir sebagai agama yang faktual, nyata. Masih ragu. Masa masih ragu dengan Islam? Ini contoh. Nah, oleh karena itu, karena ajaran Nabi Muhammad itu nyata di lingkungan kita, kehidupan kita, lau yuti'ukum fi katsirin minal amri. Jika kemudian kamu memaksa caramu itu dituruti, terus cara Nabi itu ditinggalkan gitu ya. Cara Nabi Muhammad SAW itu dinomorduakan, lalu mengikuti cara dan berpikirnya kita dalam banyak urusan, la'anitum, sungguh akan memberatkan kamu apa yang kamu urus itu. Kita mengurus apapun, begitu ya. Kita mengurus apapun ini. Kalau tidak dihadirkan ajaran Nabi Muhammad, pasti urusan itu akan jadi beban berat. Coba, kalau nggak dihadirkan ajaran Nabi Muhammad, kalau dihadirkan Islam, Al-Quran, maka kemudian akan memberatkan kita. Sekarang contoh pembagian waris. Kalau nggak pakai agama, berat hidup itu. Punya anak 5, hartanya 1 hektar. Ada ajaran namanya faraid, dibagi. Laki 2,
perempuan satu. Itu kalau nggak diatur, ngaturnya laki dan perempuan bisa bertengkar. Itu contoh bahwa kalau ikut Nabi nyaman. Nabi memberi peluang, kalau tidak dikasih cara dengan hukum itu, kemudian boleh dibagi menurut hasil musyawarah. Kewajaran itu. Silakan dibagi. Kalau tidak, ada orang tua nuntut anaknya. Ada anak nuntut orang tuanya karena pembagian waris. Ini fakta. Di persidangan ada. Di pengadilan agama beberapa kali kami menemukan ini. Orang tua nuntut anaknya. Bukan anak yang nuntut orang tua loh ya. Kalau anak nuntut orang tua gampang, ngolok nono gampang. Iku mesti kurang ajar. Iya dah. Ini orang tua yang nuntut. Anaknya anak tunggal. Ibunya sudah janda karena ditinggal bapaknya. Anaknya tunggal satu-satunya. Enggak punya anak lagi satu-satunya. Rumahnya satu-satunya. Ibu kandung ini minta dibagi dua juga rumah itu. Memang iya, itu haknya orang tua dengan anak. Tapi kalau agama nggak hadir, ini bisa bertengkar orang tua sama anak ini. Biasanya kita kan anak yang disudutkan. Ini anak kok nuntut orang tua. Sekarang ini lagi tren orang tua nuntut anak. Coba kalau agama nggak hadir, beban berat nggak hidup itu? Beban berat nggak hidup? Berat. Akhirnya cucunya melawan ibunya, cucunya melawan neneknya. Berat hidup ini, seolah tidak ada guna kemudian. Makanya kemudian ada perintah di Al-Quran, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Muliakanlah kedua orang tuamu. Ini kepada anak. Tapi orang tua juga diperintah, jagalah anak-anakmu. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Kalau nggak ada konsep ini untuk orang tua dan konsep anak kepada orang tua, maka hidup itu akan berat. Maka kalau ada sesuatu apapun harus dikembalikan kepada agama, yaitu ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. La anittum akan memberati, pasti, sungguh akan memberatkan kamu. Akan tetapi kemudian yang menyelamatkan di ayat ini, luar biasanya ayat ini. Ini like nuruti akal ya, nuruti nafsu, karena manusia itu dikasih nafsu ya. Kalau nggak punya nafsu namanya malah malaikat. Malaikat ada aja yang protes kok. Ini malaikat itu ada yang malaikat yang kelasnya kelas bawah itu protes. Kalau malaikat Jibril kan selalu taat, ada malaikat kelasnya di bawahnya malaikat Jibril itu protes. Yang protes kepada Nabi Adam itu. Ya apa yang jenengan ya Allah? Allah itu takoni ngono. Jenengan damel kok sampean membuat manusia untuk apa ya Allah? Diprotes. Padahal tidak punya nafsu. Ini manusia dikasih nafsu, dikasih perangkat di dalam dirinya itu. Namanya fujur. Berarti setiap manusia itu punya perangkat itu. Perangkat untuk menyimpang dari ajaran agama itu ada perangkatnya di dalam. Di situ tempatnya iblis dan setan menggoda manusia. Dan ini selalu saya terangkan ini. Iblis itu mengatakan begini, aku nggak bisa menggoda manusia kecuali manusia yang mukhlas. Mukhlas itu adalah orang yang ikhlas. Orang yang ikhlas itu orang yang gak kedonyan. Pokoknya lewong kedonyan itu gampang digoda iblis. Wah, kedonyan, embu pangkat apa wis, embu kiai, embu ustad, embu siap mubalek, apalagi yang bukan ustad, bukan kiai. Kalau dia itu kedonyan, itu gampang digoda iblis. Ukuran manusia ibadah itu lihat kedonyan apa enggak kedonyan itu. Lihat kedonyan gak iso wis. Jadi lawan kiai kedonyan, ojo digawe guru. Terus gak kira iso. Gak kira ngajar, gak iso ngajari ke Allah sudah. Enggak bisa ngajak tangga naik kepada Allah, itu pasti sudah. Siapapun itu. Entah itu simbolnya thariqah, entah itu simbolnya pengajian, entah simbolnya apa saja. Kalau dia itu punya kelekatan, punya keterikatan kedonyan,
Nggak bisa. Karena itulah itu akan memberatkan. Ujian manusia terberat itu keduniaan ini mau. Ini harus sering diucapkan. Saya pernah ngaji begini, ini ada orang kaya protes. Mesti wong sugih disindir Wahyudi. Wong sugih dok disindir. Ya memang Al-Qur'an nyindir ati lha apa? Sing nyindir Quran kok gak gelem. Yo tak apa salah wong sugih? Gak ono salahe. Salah wong sugih ku lek medhit ngono tok. Sugih itu penting, tapi lek medhit sing gak penting. Ya itu. Kedunya ini bahaya. Bahkan ada satu kelompok menganggap bahwa orang kaya, orang kalau punya harta banyak itu orang yang dicintai Tuhan. Nah, itu kan berbahaya sudah. Karena Tuhan ini menciptakan bumi, langit dan seterusnya. Kalau itu diserahkan kepada orang yang dikasih tahu, yang dikasih banyak, berarti orang itu dipilih oleh Tuhan. Kan ngaco ini. Ya. Apa kemudian manusia bisa menghadapi persoalan dan problem ini? Tetapi Allah kemudian habbaba ilaikumul iman. Nah, ini hadiah dari Allah ini. Kita ini lupa kadang kalau ada Nabi Muhammad di lingkungan kita. Jangankan waktu pengajian gini. Waktu solawatan itu lupa kalau itu lagi bersolawat kepada Nabi. Jogetnya itu kebanteran. Ada enggak? Itu di YouTube kemarin itu sampai tulinan kemaluannya itu. Di sogok-sogok dari belakang sarungnya itu. Yang akhirnya minta maaf itu. Itu lagi solawatan. Apalagi yang tidak sholawatan, apalagi yang tidak ngaji. Berat. Itu jelas sedang, saat. Apalagi tidak saat. Bersolawat kepada Nabi. Itu saat bersolawat itu. Maka Allah memberikan rumus hidup yang paling tepat dan hadiah yang paling tinggi nikmatnya. Habbaba, kecintaan. Allah memberikan cinta. Ilaikum kepada kalian semua, kita semua ini. Apa yang diberikan oleh Allah itu adalah al-iman. Iman. Jadi karunia tertinggi adalah iman. Oh, iman itu jangan ditandingkan dengan mobil. Jangan ditandingkan dengan rumah. Jangan ditandingkan dengan kepemilikan seluruh harta ini. Enggak ada apa-apanya. Iman itu. Seandainya Allah memberikan langit dan bumi kepada seseorang menjadi hak, lalu sudah ada sertifikat hak milik seluruh Kabupaten Banyuwangi milik A gitu ya. Tanah seluruh Banyuwangi diberikan kepada Ari misalnya itu. Maka sekaya-kayanya Ari yang punya sertifikat seluruh Banyuwangi itu tidak lebih mulia apabila dia punya iman. Allah memberi iman. Karena iman itu penyelamat dunia dan akhirat. Saya ini pengacara. Ngurusi perkara di beberapa tempat. Yang diurus itu rebutan dunia. Di Malang, 120 miliar yang kita urus. Rebutan. Di Sumatera itu yang kita urus kurang lebih 450 miliar. Sekarang ini di Banjarmasin itu omsetnya segala macamnya kurang lebih 200 miliar. Rebutan kakak dan adik. Kakak kandung dan adik kandung. 8 bersaudara, 7 lawan 1. Sangat memberatkan kalau nggak pakai agama. Kalau pakai agama mudah. Donyong barang rusak mari kita wis sebar. Ya, enak dah. Aja gawe ruwet. Sawah seno ya apa lek wis tuwek ati nang sawah wedi. Ya kalau sudah pakai tongkat mau ke sawah kan tidak bisa. Ya. Wis rusak. Ya rusak kabeh wis, rambutnya putih. Mau kemana kita ini? Mau ngurusi harta, mau harus minta sumbangan seperti Pak Pardi seperti itu, itu gak iso. Ya apa sudah usia, apalagi habis kecelakaan. Doakan Pak Pardi itu sehat. Ya harus diterima. Gimana? Memang kita ini mau rusak semua kok. Semua ini mau rusak ini.
Kan gantian rusaknya ini. Nah kita ini mengurusi bahaya yang rusak itu cintanya lebih tinggi daripada urusan iman. Maka Allah memberikan hadiah untuk menghadapi problematika hidup ini. Yaitu habbaba ilaikumul iman. Lalu kemudian ada wazayyanahu. Iman itu kemudian tidak hanya cinta kepada iman, iman itu menimbulkan orang itu akhirnya dengan iman itu apa akhirnya? Dia menemukan kelezatan dan keindahan iman. Menemukan kelezatan dan keindahan iman, bukan menemukan kelezatan keindahan dunia. Saya ulangi ya, menemukan kelezatan iman, bukan menemukan kelezatan dunia. Ini adalah hadiah terbesar dari Allah. Makanya santri-santri saya ajak untuk menemukan kelezatan iman itu bangun jam 2, bangun setengah 3. Tapi karena nggak ketemu ya tidur lagi. Tapi terus dilatih, gak ketemu dilatih. Apalagi yang nggak bangun, wong yang bangunnya nggak ketemu, apalagi yang nggak pernah bangun. Gak usah mesem ri. Kontang ini kan mari subuh. Iki sing tangi bengi, taruhane niatnya apa? Padahal janji Allah maqamam mahmudah, pasti janji Allah maqamam mahmudah. Untuk menemukan lezatnya iman saat kita tahajud, saat malam hari. Tadi malam saya sendirian di sini. Insya Allah jam 2 sholat di sini. Ini agak gelap dikit. Habis sholat, anak santri nggak ada semua. Saya bangunin siapa? Jen, bukan pintu Jen. Terus saya ingat kakak saya yang meninggal itu. Ingat waktu di warung sana meninggal. Oh iya. Waktu di sini malas dia itu. Sholat malas, ngaji malas. Kumpul di pondok malas. Tak gegeri terus kakak saya. Ya apa namanya? Malas. Tang ini mari subuh kebabas. Mas kok ngono? Saya kalau ngomong apa adanya. Loh, pindah dari sini ke Jember jadi imam mushola. Selama 3 bulan itu tidak pernah batal wudhu. Setiap waktu ngimami. Oh itu. Jadi mungkin waktu nang kene ku ndelok kene sumpek delok. Ya, delok anak-anak malam hadrahan. Tapi ternyata lama kebiasaan itu masuk kepada memorinya. Saat dia jauh, rindu memori itu muncul. Jadilah perbuatan, yaitu menemukan lezatnya iman. Dan saat itu dia meninggal. Nah itu ciri-ciri husnul khotimah. Makanya kalau ada orang meninggal jangan didoakan husnul khotimah. Wis mari kok didungono. Muga-muga husnul khotimah. Wis mati wisan. Sak gurunge mati didongakno husnul khotimah. Lek wis mati kok wis. Kalau mati itu sudah ditentukan ini husnul khotimah apa suul. Doanya lain. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Doanya beda. Jangan sudah mati, muga-muga ya husnul khotimah. Wis mati ku. Ya, kan sudah ada kepastian. Ini su'ul apa? Husnul khotimah. Gitu. Nah ini kan butuh ilmu. Nah, orang mati terus dengan lagu. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihus, ya Allah biha, ya Allah bihus, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khati. Iku duduk ndongakno sing wis mati, ndongakno awake dhewe-dhewe. Ya yang ngomong ini. Mugi-mugi ya Allah kula kalian jenengan sedaya ini ya. Kula niki ya Allah jenengan sedoaken husnul khotimah. Duduk sing wis mati didongan muga-muga matine husnul khotimah. Wis mati ku.
Mati. Iku husnul, gak husnul dilihat dari ketika dia meninggal dan akan meninggal dunia. Baca kalimat la ilaha illallah enggak dia? Baik enggak perbuatannya? Baik, husnul khotimah. Sudah selesai. Berarti doanya apa yang dihadirkan? Allahumma firlahu warahmu. Kalau laki-laki begitu. Kalau perempuan, Allahumma firlah. Nah, kalau santri lain, walaupun perempuan tetap Allahumma firlaha. Allahumma firlaha. Perempuan mati, Allahumma firlaha. Laki-laki mati, Allahumma firlaha. Gak apa-apa. Karena santri ngerti nahu. Diganti, misalnya saya ngimami. Karena kiai. Sing mati laki-laki. Allahumma firlaha warhamha. Gak apa-apa. Karena ngerti nahu. Kalau gak ngerti nahu, jangan. Jadi kalau ada kiai ndungo mayiti perempuan, Allahumma firlaha warham, amin. Karena itu benar. Nanti diajari nahunya itu. Hunya lari kemana, kalau ha lari kemana. Nafsun itu kan muannas. Ya toh. Nah, kalau larinya ke nafsun berarti ha. Nah, gitu. Jadi kalau ada kiai ngimami ndungo mayiti lanang terus Allahumma firlaha tetap benar. Allahumma firlahu tetap benar. Diwalik-walik benar. Nah, itu pentingnya ilmu. Lek gak nyantri gak iso. Coba habis ini saya tunjuk salah satu untuk menjelaskan kalau perempuan mati terus Allahumma firlahu boleh enggak? Nah, tak suruh jelasin salah satu. Tasa, Miranda atau siapa? Yang laki, Bangkit atau Rizal coba. Kenapa kalau Allahumma firlahu boleh, Allahumma firlaha boleh? Nah, dicari itu. Ya dah. Ini pentingnya ilmu. Sampai mana ngajinya tadi kok iso rono barangnya. Habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu ya. Nemukan lezatnya iman. Orang kalau menemukan lezatnya iman, kalau sedekah itu, dia malu kalau orang itu berterima kasih kepada dia. Misalnya saya memberi, terus orang yang menerima itu terima kasih. Kebalik, yang harus terima kasih yang memberi. Karena dengan saya memberi, harta yang saya berikan ini mengantarkan saya nanti, mengawal saya nanti ke surga. Yang harus terima kasih siapa? Jadi kita ini kalau ada orang miskin, kesun ya, aku iso ngekek kon lan kon iso nrimo. Alhamdulillah kon iso nrimo pemberianku. Karena suatu saat nanti ada suatu zaman di mana orang itu tidak mau menerima sedekah lagi. Jangan suatu saat, dulu pernah terjadi yang kemarin kita ngajikan. Sa'labah itu adalah orang kaya yang didoakan Nabi. Tapi ketika dia memberi zakat ditolak oleh Nabi Muhammad SAW. Ditolak oleh Abu Bakar Siddiq, ditolak oleh Umar bin Khattab, ditolak sampai Utsman bin Affan. Menderita karena ditolak oleh berstatus munafik. Berarti yang harus terima kasih siapa? Yang harus senang siapa? Yang menemukan lezatnya iman siapa? Kenapa Anda tidak suka memberi? Karena tidak tahu lezatnya iman. Nah, gitu. Jadi waduh. Gak mungkin lah pengajian gak punya tujuan. Mesti punya tujuan politik. Wah, gitu biasanya gitu kan. Karena yang diukur lezatnya itu mesti lezatnya dunia. Padahal kita sedang mencari lezatnya iman. Selalu diukur begitu. Mosok santri nang kono gak bayar? Enggak lah, gak mungkin. Wah, saiki terus bendinane gaya apa? Zaman sakmene. Zaman koyo ngene kok gratis no. Karena menemukan lezatnya iman. Apalagi yang diberi terus mbek ngelokno. Kan ada, kita sudah memberi bukan terima kasih, terus kemudian ngolok-ngolok. Waduh, itu hebat itu. Itu ujiannya menemukan lezatnya. Pernah nggak ngalami membantu orang? Sudah lama berhasil, kemudian bukan terima kasih malah mengolok-ngolok. Pernah nggak? Nggak penting, nggak penting. Karena harta yang kita berikan kepada dia tidak perlu dia mendoakan kita. Makanya gini konsepnya. Kalau kita memberi fakir miskin, anak yatim, jangan minta doa. Salah. Rumusnya gini, tangan kita ini memberi, belum sampai kepada penerima, Allah sudah mengabulkan, Allah sudah mengganti, Allah sudah mencatat kebaikan kita, belum sampai ke anak yatim, belum sampai ke fakir miskin, itu Allah sudah mengganti,
Ngapain kita minta doa mudah-mudahan? Nggak usah. Apalagi sampai, berarti nggak yakin gitu kan? Sampai ke anak yatim nggak usah disuruh anak yatim mendoakan kita, nggak usah. Wong belum nyampe aja sudah diganti oleh Allah. Hebatnya pemberian, gitu ya. Jadi kalau dia membalas dengan keburukan, nggak mempengaruhi hadiah dari Allah, karena kebaikan kita tidak tergantung dari balasan kebaikan. Itu konsep agama. Coba kalau nggak pakai konsep agama, bah wong iku wis gak tahu diri, kurang ajar, mari dikei mbales ya kayak ngono, ngolok. Akhirnya apa? Berat. Ketemu merengut. Oh, tuh tak tempiling kok gak kesuwun blas arek. Jadi bendino niku ati turu niku tak kei 1 juta padahal. Itu dulu, saya dulu begitu. Waktu nyalon bupati. Tak kasih 1 juta. Ya sudah, saya akan dukung, didoakan. Oh no, calon lain kayak 5 juta nang panggung. Nah, itu mangkel saya. Mangkel saya dulu. Setelah ngaji, oh enggak. Caranya enggak gitu. Cara meminit menurut agama enggak begitu. Jadi kalau harta yang sudah lepas, yakinkan Allah yang membalas, bukan orang yang menerima yang membalas. Itu menemukan lezatnya iman. Ya, itu Bapak ya. Jangan mengeluh pokoknya. Kalau kita sudah tidak mengeluh, hidup miskin sudah tidak mengeluh, repot sudah tidak mengeluh, susah tidak mengeluh, wajah nggak cantik sudah nggak mengeluh, pesek nggak mengeluh, jandreng Madura, irungnya celatong geger, ngerti jangan? Ngerti irung celatong geger? Hidungnya nggak mancung, bunder, ujung ini. Itu jenenge irung celatong geger. Sampean pegang sendiri. Kalau rodok gedeng ini jenenge celatong men geger, plak gitu. Pek ini kan jeber. Nggak usah dikeluhkan. Akhirnya bendino hati turu dicepit. Ruwet. Nggak usah. Karena kita yang paling nikmat adalah iman. Menemukan lezatnya iman. Itu hadiah dari Allah. Yang kedua, lezatnya iman ada di mana? Fi qulubikum. Dalam hati. Kalau dalam hati bukan pelajaran ini, bukan pelajaran kelas. Menemukan lezatnya iman bukan dari pelajaran kelas, murni hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu pilihan Allah. Gak bisa diukur. Belum tentu orang yang ibadah terus ujungnya husnul khotimah. Belum tentu. Orang yang elek, jahat, gak tahu sholat, sembarang, tukang ngombe segala, belum tentu su'ul khotimah. Makanya orang kiai-kiai kuno itu orang Jawa bilang ini, urip gak mesti. Ojo gawe kesimpulan, urip gak mesti. Wong iki gurung tentu elek mulene. Orang iki gurung tentu apik mulene. Jangan menganggap bahwa Anda sita semua yang seneng ngaji nanti husnul khotimah. Jangan menganggap, pasti jangan. Di situ ada reserve, harus hati-hati. Bisa jadi Umar bin Khattab siapa? Khalid bin Walid siapa asalnya? Tapi pulangnya menjadi panglima Nabi Muhammad SAW dengan husnul khotimah. Ya, Wasi pembunuhnya pamannya Nabi, tapi pulangnya diampuni oleh Allah. Jadi nggak ada besarnya dosa kalau Allah mengampuni, nggak ada yang bisa menghalangi. Nggak ada banyaknya amal kalau Allah nggak menerima, mau apa? Maka kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bunyi di dalam hati. Ya, begitu ya. Nah, kemudian kebalikannya, orang-orang beriman itu yang dikasih cinta kepada iman itu, wa karraha ilaikumul kufra. Ciri-cirinya dia itu enggak senang kepada kekafiran. Awas, kalimatnya bukan kafir tapi kufro. Ya, kufro, kekafiran. Bukan enggak senang sama orang kafir, tapi enggak senang sama kekafiran. Kekafiran, perbuatan kafir yang enggak disenangi. Ingkar kepada Allah,
Jadi kalau ada orang yang tolerans kepada kekafiran ya, kekafiran, perbuatan kafir, hatinya sampai senang, mengagungkan, itu kecelakaan iman. Tapi kalau jenengan jengkel, jijik, nah, gitu ya. Dan ya. Terus kemudian ada orang umpama ini, terus ono senuk umpamanya ya. Senuk. Terus jenengan delok iku jijik, nah, iku berarti apik wong. Lek gak delok jijik iku berarti bahaya iki. Delok senuk kok gak jijik kan bahaya. Jadi membangun kejijikan kepada senuk itu penting. Lu gak jijik nang senuk terus ya apa? Lah padha mbek wong suci. Iya toh? Maka perbuatan begitu harus disebut, sebutannya terus tetap disebut. Itu senuk, itu tetap. Agar orang itu jijik melakukan perbuatan kesenuan. Perbuatannya yang tidak suka itu sama perbuatannya. Perkara ingin dakwah ke orangnya agar berbuat baik, nggak apa-apa. Tapi perbuatannya harus. Jadi harus ada ketidaksenangan kepada kekafiran. Ketidaksenangan apa lagi? Kepada fusuk. Fusuk itu kefasikan, penyimpangan agama. Kalau ada orang menyimpang pada agamanya, penyimpangannya itu, aduh kok nyimpang ya itu. Jangan gini, gak apa-apa, api-api hak asasi manusia. Oh berat ya. Kan ada senuk ngomong ini. Iki daging-dagingku dhewe tak dol-dol dhewe, urusanku dhewe. Lha apa kon melok ngurus-ngurus iku? Sing rugi-rugi aku dhewe, sing lebu rokok-rokok dhewe. Gak usah kon kecampur. Lho, gak ngono. Gak ngono. Iya lho, kene itu punya tugas dakwah. Lek kon tak jarno, kene katut pisan. Nah, konsep Quran muncul. Wattaqu fitnatan la tusibanal ladzina dzalamu minkum khassah. Takutlah kamu kepada siksa. Apabila ada orang membiarkan kemaksiatan itu dan tidak mengingatkan, lalu dia itu menyetujui minimal diam, maka apabila ada bencana, aku gulung semua. Selain orang-orang yang berbuat maksiat, orang yang melakukan kebenaran walaupun dia melakukan ibadah, tapi tidak pernah mengingatkan, tak gulung pisan. Enggak khusus kepada orang yang melakukan maksiat. Orang yang enggak melakukan maksiat tapi kemudian meridhoi, membiarkan, mendiamkan, tidak mengingatkan. Seperti apa contohnya? Ya kepada anak kita. Sekecil apapun anak kita harus diingatkan. Duh awas, ojo pacaran. Mana ada santri di sini pacaran? Oh, marah saya. Kalau itu direkam, bahaya rekaman marah saya itu. Hampir meja ini tak balik. Karena itu berbahaya. Itu mas. Lek seneng nggak apa-apa, tapi lek pacaran nggak oleh. Nah gitu. Ini harus kencang kita. Dalam urusan ini harus tegas. Maksiat tak boleh, harus tegas. Jangan ditoleransi. Sekali kita mentoleransi, itu kecelakaan iman. Bahaya bagi diri kita. Ben wis gak apa-apa, wis kadung. Loh, iya kadung. Tapi diingat harus diolokkan, harus dikasih tahu, harus sampai bertaubat. Kalau enggak ya bisa. Nah, gitu. Ya, bukan membangun kebencian, tidak. Tiba-tiba dirinya itu enggak senang kepada kefasikan. Saya senang kalau berteman terus dikhianati. Enggak. Nah, kalau enggak senang dikhianati berarti itu punya iman. Gak apa-apa, dikhianati gak apa-apa. Luang khianat itu fasik kok. Jadi harus ada ketidaksenangan kepada kefasikan. Nah itu contoh kita kalau mencontoh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wal isyan, durhaka. Durhaka. Nah, orang durhaka itu kan, durhaka itu ciri-cirinya harus dikeyake, tapi kesuwun kepada orang tua, durhaka, orang tua yang sudah melahirkan dan seterusnya dan seterusnya. Ulaika humur rasyidun. Nah ini kuncinya. Ulaika humur rasyidun. Rasyid, orang yang demikian itu orang yang cerdas. Orang yang cerdas. Orang yang cerdas adalah orang yang menemukan kelezatan iman.
Tapi lek enake main HP mbek game, waduh, susah ya. Santri-santri ini ya, kamu kalau ingin mengukur dirimu, santri ini, saya nasihati santri. Kalau kamu ternyata lezat kalau melihat memainkan HP itu menemukan kenikmatan, ya ini berbahaya. Karena HP itu menginput kita, bukan kita menginput HP. Orang kalau sudah diinput oleh benda mati, ini berbahaya. Coba orang main HP, kita yang ikut HP atau HP yang ikut kita? Ini bahayanya. Ya. Para jamaah rahmati Allah, itu kunci substansinya untuk menemukan kelezatan iman menghadapi keadaan ke depan ini. Jadi kalau ke depan itu nanti ada Natalan, ada apa saja sudah, macam-macam kegiatan-kegiatan rame-rame tahun baruan. Enggak khawatir sudah dengan santri itu. Karena dia menemukan kelezatan iman, enggak mungkin hura-hura. Enggak mungkin keliling-keliling bawa apa itu trompet, enggak mungkin sudah. Karena dia enggak lezat dengan itu. Lezatnya apabila dibuat ngaji, dibuat baca Quran, lezatnya dibuat jagongan ilmu sama temannya. Ini menemukan kelezatan iman, enggak usah khawatir. Jadi ibu-ibu enggak usah khawatir dengan Valentine sudah. Yang perlu dikhawatirkan kalau anak-anak itu tidak menemukan lezatnya iman kemudian pindah kepada Valentine. Mulai wis Valentine itu, Bu. Pink semua. Ini, anak sing jilbaban barang itu. Sama lihat HP ini, orang-orang jilbaban itu. Joget-joget begini-begini ini gimana? Terus gak usah jilbaban mari wis. Nggak ada yang rusak agama. Islam namanya akhirnya jelek. Orang jilbaban terus kelakuannya kayak gitu itu kan jelek. Makanya kenapa ada kiai mengatakan jilbab gak wajib itu gara-gara ini ngono. Kan ada kan seorang kiai mengatakan gak wajib, gak wajib. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Di balik kalimat ini ada kalimat bukan hukum, tapi filsafat hukum. Bukan hukum, tapi nilai hukum. Agar tidak semua orang pakai jilbab. Kenapa agar semua orang tidak pakai jilbab? Karena jilbab itu hanya untuk orang yang benar-benar iman kepada Allah dan menjaga perilakunya, menjaga agamanya. Karena kalau ini diwajibkan kepada orang-orang yang semuanya wajib, imannya tipis segala macam. Kelakuannya kok nang YouTube ikut joget-joget, mbek susune bendol-bendol ruwet. Gak cuma bendol susu nih, bokonge, ngarepe bokong, tutuno kabeh. Ini terus jadi apa? Ini kelihatan, ya Allah. Jilbaban kan ya. Jangan salah paham ya, jangan salah paham. Maka orang yang sudah beriman harus konsekuen. Orang yang pakai jilbab harus konsekuen. Bapak ibu khususnya yang pakai jilbab ini sudah membawa nama besar Islam. Nama Nabi Muhammad SAW. Ketika perilaku bapak ibu pakai jilbab ini menyimpang, maka di sini Islam dipertaruhkan, dosanya numpuk dadi loro. Termasuk kita yang pakai sarung, hati-hati. Makanya saya kan jarang pakai sarung kalau keluar itu, takut salah. Jadi contoh uang. Kadang-kadang di bandara kan saya ke bandara pesawat tidak pernah pakai sarung, pakai jin itu. Jadi misalnya mentongkrong, siapa itu? Oh ya pantas jinan itu kok seenak. Islam nggak kebawa, dosanya saya tanggung sendiri. Jadi Islamnya nggak katut gitu loh. Tapi kalau sampean surbanan, sarungan, lungguh nang bandara disopo wong perengat-perengut, ngono dadi anu, wah dirasani ora. Awas, kita ini pakai atribut, hati-hati. Ya. Songkoan putih kaya Lutfi, ngaji nang ngarep, mbek turu. Waduh. Nah yang demikian ini adalah fadlam minallahi wa ni'matan. Ini karunia dari Allah. Sudah lagi ini ngajinya intinya itu, Bu. Intinya gini lah. Ini diulang-ulang. Memang ngajar diulang-ulang, iklannya diulang-ulang. Saya lihat YouTube udah buka, duh iklan mana? Ndang dipateni iklannya, lewat.
Padahal itu setiap kali iklannya itu saja. Ada lagi iklannya yang mbak anu itu macam-macam lah iklannya itu. Iklan terus. Lah kalau pelaku maksiat itu iklan terus, maka pelaku kebaikan harus iklan terus. Maka harus iklan terus. La ilaha illallah harus diucapkan terus. Berbuat baik harus diucapkan terus. Ojo medit harus loman domongno terus. Karena di sana nyerang terus. Nyerang terus dana itu. Di bandara itu pakai jilbab Pak, pakai jin. Nah ini luka separuh ya, jin ya, krek. Waduh. Jari ini Ustadz, siapa itu yang dari Makassar itu gak didelok iki barang bagus gini. Didelok ibu dosa jari ini. Iso ngarang ngono Ustadz itu. Ya apa itu? Yesus. Tapi karena ngaji di Ahad pagi saya bilang gini, ya sak mulus-mulus ibu bumu kalau es tua lah rusak. Saya tak nikmati barang sebakal rusak. Nah itu rusak, lewis rusak, dilewer kabeh apa? Lembret kabeh lewis tua es. Des, nyawang loh, nyawang awake dhewe. Sampean yang tua-tua coba ya, sampean berkaca setengah telanjang di depan kaca, lah gila. Terus guyu untungnya gak ono ada. Kita ini akan rusak sudah. Jadi jangan terlalu memuji diri sendiri sudah. Diwedai kena udan luntur. Dalam kalau saya dulu bilang gini sama nyonya saya, Mi, sampean gak usah pakai bedak, gak usah pakai lipen. Apa bi? Aku lek ngesun awakmu kan gak ngesun pipimu, ngesun wedak. Sing nempel itu kan wedak berarti. Gak mampu kulit, mampu wedak. Moh, aku kepingin kulite kok duduk oleh. Ngono, iya toh? Coba kalau perempuan pakai lipstik gitu ya, kalau mencium suaminya, yang nempel apanya? Emangnya nikah sama lipstik? Nah. Saya minta pokoknya kita menemukan lezatnya iman. Seperti menemukan kita ini enaknya wong rokokan. Coba orang rokokan itu ya, habis makan di restoran ber-AC. Itu keburu keluar. Apa mak? Silah, enggak aku tak mutus ya. Tiba no rokokan, depis nang pojokan. Iki ukus dinikmati. Ukus dinikmati. Mosok iman kalah bi ukus. Hah? Cobalah kita nikmati iman kita ini. Ya Bu ya. Nah, salah satu real sekarang dia punya anak pagi ngaji, malam ngaji, sore ngaji. Itu luar biasa itu. Sementara anak-anak sekarang itu keliling kemana-mana itu, ya Allah bahayanya. Lu kok ono wali santri, anu anak kula mboten kiyal lek tangi isuk niku. Anu ngantuk lho. Lho ya apa wong iki? Bener kan kesuwun. Enggak, malah leren tadi. Leren mondok goro-goro tahajud mbek subuhnya terlalu pagi. Ini terus apa ini? Nah, gitu ya. Ini alhamdulillah santri-santri perempuan khususnya Bu. Santri perempuan ini kalau jam 2 sudah bangun setengah 3. Kalau laki-lakinya itu habis subuh bangunnya. Nah, memberikan tepuk tangan kepada keburukan itu adalah pengenyean. Wong barang elek kok tepuk tangan itu loh. Ya, kan pengenyean namanya itu. Ya gitu ya. Itu para jamaah rahmati Allah, mudah-mudahan surat Al-Hujurat ini kita amalkan. Saya tutup begini penutupnya. Ingat, hidup kita ini ada Rasulullah. Kita hidup ini karena ada Nabi, ada ajaran Nabi, ada tuntunan
Nabi. Maka setiap langkah kita harus dirujuk kepada Nabi. Sekuat-kuatnya, sebisa-bisanya. Kalau belum bisa gimana? Yang penting punya niat untuk mencoba belajar mengikuti jejak Nabi. Kalau belum kuat, dikuat-kuatkan. Kalau belum tahu, ya harus belajar. Gitu ya. Saya kira demikian. Saya mohon doanya. Mudah-mudahan kakaknya Nyonya Irfan Malik itu dikubur terang kuburnya. Dan seluruh dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin ada santri saya siapkan mobil khusus karena santri-santri itu pernah bertengkar sama kakak saya. Sehingga dia berangkat ke sana ingin ngusung mayatnya sebagai bentuk penebusan dosa. Saya ikut karena pernah punya peristiwa sama terutama Lutfi. Yang belum ketemu itu Tegar, Hirzal itu pernah punya. Tapi peristiwa-peristiwa di pondok kan biasa, ya. Luar biasa. Kakak saya ini luar biasa. Saya tidak nyuruh keluar padahal dia tiba-tiba. Aku Oktober mulai nang Jember dek. Lah apa? Aku pingin mati nang kono Loh, kok pingin mati nang kono apa? Gak ngerti aku pokoknya kepingin mati nang kono, kepingin kubur nang kono. Loh. Ternyata betul cita-citanya itu mati di Jember dan dikubur di Jember, dikubur dekat rumahnya di Jember itu. Nah, telusur kemarin ketika ke sana saya itu. Jadi musola, ini rumahnya, ini musolanya. Jadi ternyata Besan ini punya musola dekat gitu ya kayak gini nih. Nah, sebelahnya musola itu makam keluarga. Nah, ternyata dia pernah sholat di situ, lihat kuburan. Dani enak elek mati nang kene ngono. Jadi cita-cita ngono lut ya. Baik, satu santri. Siapa yang mau menjelaskan Allahumma gfir lahu diganti Allahumma gfir laha boleh? Angkat tangan yang bisa. Ari. Fahmi. Bisa? Ayo. Kenapa doa Allahumma gfir lahu mayatnya laki-laki diganti Allahumma gfir laha boleh? Ayo. Kamu yang jelasin. Ayo. Tidak ada ini, Pak. Nah, itu, Pak. Ya enggak, kalau enggak bisa perempuan habis. Masa kalah dengan perempuan? Kamu boleh enggak Allahumma gfir lahu diganti Allahumma gfir laha? Boleh. Alasannya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Allahumma gfir lahu itu diganti Allahumma gfir laha, hanya itu marjiknya itu nafsun. Jadi yang diganti itu nafsunnya, jiwa. Kalau jiwa kan pasti ada di setiap manusia. Jadi Allahumma gfir laha kembalinya kepada nafsun. Kenapa nafsun itu ismu anas, makanya dia itu menggunakan domir ha. Gitu. Sekarang dibalik. Kalau Allahumma gfir laha perempuan, mayatnya perempuan diganti Allahumma gfir lahu, boleh enggak? Nah, ini. Perempuan diganti. Ya, mayatnya perempuan. Ini mayat. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu, boleh enggak? Tidak boleh. Tidak boleh. Oh, enggak boleh. Siapa yang bilang boleh? Bisa maju. Tidak boleh. Saya risal dulu. Ya, ketika mayitnya itu perempuan, maka kita itu ketika mendoakan itu boleh mengucapkan Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Meskipun hunya itu dia menunjukkan mudzakkar, tapi dia ditakwil dengan yang dimaksud itu man.
Man. Kenapa man? Man itu soalnya bisa mudakar, bisa mu'anas. Nah, maka boleh ketika mayitnya perempuan dibaca Allah maghfir lahu. Bisa saksun. Bisa, Sasha. Ya toh? Gitu. Jadi kalau santri saya nanti ditugasi oleh tetangga sebelah ada yang meninggal dunia misalnya, nanti perempuan terus doanya Allahumma firlahu, nggak apa-apa karena yang dungop ngerti. Kalau nggak ngerti ya nggak boleh. Wah iku wedok delok lek gak percaya bukaan aja ngono. Ya. Del. Bener Tasya? Diva? Betul? Nah, pertanyaan terakhir. Kenapa nafsun itu kok perempuan? Tahu dari mana kamu nafsun perempuan? Nah. Nafsun. Karena nafsun itu kan ada di setiap manusia, jiwa. Ya kok perempuan? Kan manusia kan banyawi. Jadi Qurannya apa Qurannya? Ya. Mu'anas apa itu? Mu'anas apa? Cok lali. mu'anas nas Al-Qur'an. Mu'anas Al-Quran. Tunjukkan Qurannya. Siapa yang bisa? Santri yang menunjukkan kan? Nafsun itu terbagi menjadi dua. Di Al-Quran itu ditunjukkan fujuroha wa taqwaha. Fujuroha itu hanya itu balik ke nafsun, wa taqwa hanya itu juga balik ke nafsun. Ayat lain, selain bujuroha. Ojo cekelik ini. Ayo. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin. Ada tak marbutonya. Min nafsin wahidatin. Ya. Jadi nafsun itu perempuan. Jadi nafsu itu perempuan. Ya wis. Tangan. Ya. Baik lagi. Terima kasih. Ada ayat lagi yaitu kullu nafsin dha'iqatul maut. Nah, di situ menggunakan dha'iqatun. Dha'iqatun itu mu'anas. Nah, berarti dia menunjukkan kalau nafsun itu mu'anas. Sip. Besok ini bedanya kalau punya ilmu dengan tidak punya ilmu. Termasuk kalau menyolati mayit, punya ilmu dengan tidak punya ilmu. Tenang aja kalau punya ilmu. Kepalanya di mana? Laki, kepalanya taruh selatan. Enggak apa-apa. Taruh utara, ya enggak apa-apa. Kalau perempuan taruh utara, kayak gitu. Nah, enggak masalah. Misalnya menyolati mayit, mayitnya laki-laki, kepalanya taruh selatan. Ya itu cocok itu. Kalau di daerah sampean mana? Utara ya, enggak apa-apa sudah. Selatan utara ada apa? Wis, gelombang pertama kepala selatan, gelombang kedua enggak masalah. Karena kiai yang satu meyakini ke utara. Oh ya, saya ke selatan. Oh, kiai kedua. Terus ada santri datang. Gak aku mayitnya nang buri. Gak apa-apa. Kalau punya ilmu gak masalah. Apa maksudnya mayit itu taruh di depan? Bukan imam kok di depan, jari ini ngono. Ya kan? Ini buri gak apa-apa, tek buri. Buktinya sampean sholat gaib gak apa-apa kok. Mayitnya gak ono, iya toh. Ayo, kalau mayitnya orang NTT, sampean sholat di sini, mayitnya di belakang apa di depan? Ya sudah. Nah itu ya, itu bedanya punya ilmu dan tidak punya ilmu. Jadi Allah maghfirlaha diganti Allah maghfirlahu boleh. Lut ya? Oke, sip. Lutfi sudah bisa Pak ini Pak. Ayahnya datang soalnya. Lut sini maju Lut, kamu Lut. Nah. Ayo Lut sini Lut. Jik. Sini Lut. Wah. Kamu menghafalkan Fathul Qorib, baca Fathul Qoribnya. Lupa apa Loh. Yang kemarin, yang tadi pagi, yang dibuat ngaji kemarin. Ya,
Ngaji apa? Nah, ayo. Ayo. Ya, ambil kitab. Soalnya setoran sama ada abai. Sambil setoran ini. Ini ngaji sambil setoran. Jadi gitu, Bu. Seneng nggak kalau anak bisa baca toh? Oh, iso dibakno yo. Oh, kalau enggak ngawur iku. Goblok ya iku. Kok Allah wirlaha. Nah, gitu kan bisa marah itu. Kalau pakai ilmu enggak enak, wis. Nek ilmu enak, gak ngilokno kiai. Nek kiai mesti pinter kan? Nah, ayo ya. Lihat. Sebentar aja, 2 menit. Habis ini Naila. Pokoknya sing gak konsentrasi tak celuk nang ngarep. Sing turu-turu. Ayo, Lut. Nah, ya. Yang mana? Ayo dibaca sudah. Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun tawiki fasal fi akamis salami ing dalam pira-pira hukume kedamaian. Wa utawi salam iku wasalfu mutang lugatan ing dalam makna luga bi makna dob bi makna wahidin. Kelaman makna kang siji. Makna wahidin itu tarkibnya apa? Idofi. Idofi. Mudafilanya mana? Betulnya wahidin. Mutafilanya kan? Wahidin. Nah, mudaf ada berapa? Mudaf-mudafilah. Mutafilanya. Iya. Hukumnya mudaf-mudafilah ada berapa? Banyak bi. Loh, ada berapa? 1, sebutkan. Kalau banyak sebutkan wis. Ini nih, kamu pakai ini. Biar terang. Ayo, 1. Ada 2 tapi. Ya. Rupa nakiro. Karena mudah. Pak, ini penyebabnya ragu. Jangan, tidak boleh ragu. Ayo. Mudaf ada berapa? Ada 2 bi. Apa? Mudafnya kan bi. Ya. Mudaf sama serupa mudaf. Iya wis, apa terserah wis. Sudaf dengan serupa mudaf. Adam tahu nggak Adam? Adam tahu? Nah, isi, hah? Dafa. Mudhaf maknawi sama Abdi. Nah, coba jelaskan mudhaf maknawi sama lafdi. Ini pelupa, Pak Birin. Pelupa. Harus saya latih ke depan. Kalau saya minta santri ke depan bukan untuk apa, tapi untuk latihan mental ya, Bu. Di sini ada santri pintar, ketika saya di depan hilang semua. Nah itu, ayo, wes, lanjutannya. Wasyar'an in dalam makna syarat bi makna syai'in in dalam makna suci mausufun. Mausufun kalimat apa? Terakhir wes. Isim apa? Jamid apa mustaq? Mustaq. Mustaq yang mana? Maf'ul. Maf'ul. Jadi apa kedudukannya? Kok mausufun? Nah, yang merofakkan dia apa kok disebut mausufun? Kok dibaca mausufun? Kok gak mausufin? Kok gak mausufan? Apa penyebabnya? Nah, Pak Birin harus sering hadir ya. Nanti setiap minggu datang tak tampilkan terus setiap minggu. Dedek. Siapa yang membantu terakhir? Ayo, Lan. Ayo Lan, kamu Lan. Selesaikan, setelah itu selesai. Ayo, mausufun, mausufin apa mausufan? Cepat. Kita. Yes. Ayo wis ndang mari iki. Tadi. Tuh masuk naat. Naatnya apa? Nah. Wis.
HP-nya dikumpulkan ini wis. Yang bisa menyelesaikan angkat tangan biar cepat selesai. Kalau nggak ada yang menyelesaikan, santri. Ini mau Sufin. Mau? Mau Sufin. Kenapa kok mau Sufin? Ada sayin. Ah, wis gak situ. Ya wis, kono, lungguh wis. Yo, mau Sufin. Saya kira demikian Bapak Ibu yang saya hormati. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini kita amalkan. Kalau ngaji saya substansinya, isinya bukan apa, karena yang lain bisa kita pelajari lewat YouTube, bisa lewat baca-baca bisa. Tetapi kalau yang ngaji tauhidnya, intinya kita memang harus ngaji rutin seperti ini. Mudah-mudahan manfaat. Semoga kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat hidayahnya iman dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.